Hello, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama MSM Channel. Sebelum kita masuk dalam alur cerita film, jangan lupa like, komen, share dan follow ya, agar channel ini bisa terus berkembang. Cus, kita langsung saja ke alur ceritanya. Seorang pria kabur dari kejaran ratusan orang. Setiap orang yang ia lintasi saat menyelamatkan diri selalu ingin membunuhnya. Sehingga semakin jauh berlari orang yang ingin membunuhnya juga bertambah semakin banyak. Hingga sampailah ia di sebuah rumah, kemudian ada nenek tua yang seperti membantunya bersembunyi. Nenek itu lantas mengambil senjata dari balik sprei cucunya dan menembak lelaki tersebut. Sekelompok orang mengendarai van hitam yang mewah mendatangi rumah nenek tersebut segera. Kemudian beberapa orang membawa koper, kemudian pria lainnya dengan baju nyentrik mengucapkan selamat pada nenek tersebut. Beberapa pria lain membuka koper dan dari dalam koper keluar konveti menambah suasana semarak seperti tahun baru dan pesta. Nenek tersebut menjadi miliarder dengan memenangkan lotre ratusan juta dolar karena berhasil membunuh pria tersebut. Katy Kim yang malang Katy Kim adalah keturunan Cina yang sedang mengejar mimpinya dengan pergi ke Los Angeles untuk mengikuti sebuah audisi aktor. Ia dulunya memang seorang bintang iklan cilik yang dulu cukup terkenal, namun kini tak seorang pun mengenalinya. Ia sedang menuju ke sebuah hotel yang ia dapatkan dari Airbnb. Namun sialnya saat sampai di lokasi hotel ia mendapati bahwa apa yang tampak di aplikasi tak sesuai aslinya. Hotel tersebut milik seorang wanita muda yang sangat ramah, lebih tepatnya sok akrab. Kim protes tentang keadaan hotelnya yang tak sesuai, namun sepertinya itu terlambat karena sudah ia bayar. Keesokan harinya, hari sialnya terus berlanjut. Seluruh pakaiannya basah lantaran plafon dari motel tersebut bocor. Kim panik, karena hari itu adalah hari audisi yang ia ikuti berlangsung. Akhirnya ia meminjam pakaian dari pemilik motel, dan sialnya pakaiannya sangat jelek, sebuah kostum emas yang norak. Daripada ia gagal audisi, akhirnya ia pun tak peduli penampilan anehnya. Noel, pria penyendiri yang misterius. Seorang pria bernama Noel sedang mengendarai mobil. Ia menyalakan radio tentang lotre di kota Los Angeles yang mana setiap beberapa hari akan ada acara lotre yang akan memilih seseorang secara random dan dia akan menjadi target berikutnya. Kesialan Kim yang berlanjut. Kim datang tepat waktu. Ia melihat semua saingannya cantik-cantik dan seksi-seksi seolah itu adalah audisi untuk film Barbie selanjutnya. Ketika Kim masuk ruang audisi ia pun mengenalkan dirinya terlebih dahulu. Salah satu penanya mengenali Kim dan ingat bahwa Kim adalah bintang iklan anak-anak zaman dulu. Kemudian di tengah pembicaraan mereka, Kim tampak ingin menunjukkan sesuatu dari balik kantongnya. Ia merogoh kantong namun yang ia dapatkan adalah sebuah perangkat dengan tombol sidik jari. Tanpa sengaja ia menyentuh sidik jari tersebut dan tiba-tiba dirinya muncul di layar perangkat tersebut. Kim tak tahu apa yang terjadi, karena sesaat setelah itu smartphone semua orang tampak berbunyi, termasuk smartphone interviewer. Nama Kim kini muncul di smartphone semua orang, karena Kim secara tak sengaja kini menjadi target lotre terbaru. Audisi berubah kacau. Semua di ruangan itu kini ingin membunuh Kim dengan senjata apa saja yang mereka temukan, seperti pulpen, hak sepatu atau benda apa saja. Kim menghindar sebisa mungkin meski ia bingung dengan apa yang terjadi, karena ia sama sekali tak tahu perihal lotre tersebut. Kim menyelamatkan diri, namun di ruangan apapun ia sembunyi, semua orang berusaha membunuhnya. Hingga ia terpojok di ruangan kursus taekwondo yang berisi banyak pria yang sedang berlatih. Tiba-tiba Noel muncul dari atap dan membantu Kim menyelamatkan diri. Noel tampak menguasai dan jago dalam melumpuhkan lawan. Mereka berhasil masuk ke mobil Noel. Kim penasaran apa yang terjadi, mengapa semua orang ingin membunuhnya, dan Noel pun menjelaskan tentang lotre tersebut. Kim heran mengapa Noel tidak ikut memburunya. Noel pun menjelaskan bahwa ia memilih untuk melindungi target karena jika Kim selamat maka ia akan mendapatkan 30% dari hadiah yang akan diterima Kim. Ya, jika target selamat dari lotre maka ia yang akan mendapatkan hadiah 600 juta dolar tersebut. Kim tak punya pilihan lain, intinya ia ingin pergi dari tempat terkutuk itu pikirnya. Panik room Noel dan Kim seolah tak ada hentinya hari itu, namun mereka selalu dapat lolos dari sergapan warga. Hingga ia meminta izin untuk bersembunyi di sebuah rumah orang kaya. Orang kaya itu tak mengizinkan Kim dan Noel namun keadaan memaksa Kim menodongkan pistol listrik padanya. Si orang kaya berlari masuk ke rumahnya, Kim dan Noel mengejarnya. Ternyata si orang kaya tersebut lari menuju panic room, sebuah ruangan perlindungan dengan pintu besi tebal berkode.
Kim dan Noel berhasil mencegah si orang kaya tersebut, karena tak mau si orang kaya membocorkan sandinya. Kim menembaknya dan membuatnya pingsan. Kim dan Noel kini berada di dalam panic room dan aman untuk sementara waktu. Orang-orang berhasil masuk ke rumah tersebut dan kini mencoba segala cara untuk membuka pintu besi. Datanglah wanita pemilik motel. Ia tahu bahwa yang pingsan adalah si pemilik rumah dan dia pasti tahu sandinya. Si wanita motel tersebut mencoba berbagai cara untuk menyadarkan pria kaya itu. Wanita motel berhasil mendapatkan sandinya. Kim dan Noel yang sedari tadi mengamati CCTV yang ada di panic room segera menyadari bahwa wanita tersebut berhasil mendapatkan sandinya dan segera akan membuka pintunya. Noel menghubungi koleganya dan mengatakan bahwa ia bersama target Kati Kim dan meminta bantuan untuk meledakkan semua telepon seluler yang ada di koordinatnya. Sesaat kemudian kekacauan terjadi, seluruh ponsel warga yang mengepung pintu besi meledak dan semua orang panik dengan ponsel mereka masing-masing yang meledak. Saat itulah Kim dan Noel membuka pintu dan melarikan diri. Louis Protection Agency, beberapa mobil van berwarna perak mendatangi rumah si orang kaya, pas juga saat Kim dan Noel keluar dari pintu depan. Kemudian keluar dari van tersebut beberapa orang dan meminta Kim untuk ikut dengan mereka. Namun tanpa Noel, Kim menolak. Akhirnya Noel turut juga masuk salah satu mobil van. Kim mengira bahwa Noel bekerja untuk mereka, namun Noel menampiknya, ia hanya meminta bantuan. Tibalah iring-iringan mobil itu di sebuah kompleks gedung Louis Protection Agency. Di dalam, Kim dan Noel bertemu dengan Louis sang pemilik agensi. Ternyata Louis adalah kawan lama dari Noel meskipun keduanya tampak tidak akrab. Louis kemudian menjelaskan bahwa agensinya bekerja mirip dengan Noel, akan berbagi hadiah sebagai imbalan perlindungan target lotre, jumlahnya 30%. Setelah negosiasi yang mudah, Louis setuju membaginya juga dengan Noel. Louis yang licik, Louis dan agensinya memperlakukan Noel dan Kim dengan sangat baik, meskipun Noel memiliki sejarah yang tidak mengenakan bersama Louis di masa lalu. Ia ternyata dulu adalah rekan dari Louis yang melaksanakan berbagai tugas dari atasan tempat ia bekerja untuk menghabisi orang-orang jahat. Namun suatu ketika Noel sadar bahwa targetnya bukanlah orang jahat tapi sebaliknya. Noel coba meyakinkan Louis saat itu, tapi Louis tak mempercayainya dan tetap menghabisi target. Akibat Noel yang berkhianat, rekan lainnya dalam tugas itu terbunuh. Dengan sejarah seperti itu, Kim justru curiga mengapa Louis kini sedemikian baik. Namun Noel mengira bahwa Louis telah berubah, ia percaya setiap orang bisa saja berubah. Agensi selanjutnya meminta Kim untuk melakukan penyamaran dengan bantuan sebuah perangkat penyamaran wajah canggih. Rencananya agensi akan membawanya ke sebuah tempat rahasia dengan tujuan membuatnya lebih aman. Saat perangkat penyamaran sedang mengerjakan wajah Kim, ia terlibat diskusi tentang kecurigaan Kim dengan rencana Louis. Ia menganggap sesuatu yang mencurigakan karena menurut Kim bukankah gedung agensi Justeru adalah tempat yang paling aman karena banyak personel dan banyak senjata, daripada harus menuju ke tempat rahasia lainnya. Bukankah cara paling tepat untuk melindungi Kim adalah dengan menjaganya di gedung tersebut, bukan mengambil resiko memindahkan Kim? Ternyata dugaan Kim dan Noel benar, kendaraan yang akan memindahkannya tidak seperti kendaraan taktis milik agensi yang berlapis peluru seperti saat membawa Kim ke markas agensi. Puncak kecurigaan muncul saat Louis tampak bersikeras ingin memisahkan Noel dari Kim dengan alasan ingin membuktikan agensinya bisa juga melindungi Kim. Sebuah alasan yang aneh menurut Kim dan Noel. Saat Louis lengah, Kim menendang kemaluan Louis dan Noel segera membuka pintu garasi. Kekacauan terjadi, semua orang merangsek masuk. Kim tampak ketakutan, namun tak satu pun menargetnya. Ia lupa bahwa wajahnya telah berubah menjadi orang tua karena mesin penyamar wajah. Noel menyuruh Kim untuk segera pergi dan ia bermaksud mengulur waktu pengejaran agensi. Menit-menit akhir lotre, Kim berhasil mendekati perbatasan Los Angeles. Tiba-tiba ia mendapat telepon dari Louis. Louis berhasil menangkap Noel dan akan membunuh Noel apabila Kim tidak putar haluan kembali ke sebuah lokasi Theater of Hollywood. Sementara itu di teater, Noel baru tahu bahwa Louis tahu apa yang sebenarnya terjadi saat dulu Noel berkhianat. Ia tahu bahwa keluarga target adalah orang baik. Namun Louis lebih memilih uang, ia menghabisi seluruh keluarga target bahkan tanpa perlawanan karena tidak ada satupun senjata di rumah itu. Selain itu Louis lah yang menghabisi seluruh rekan tim operasi itu demi menguasai seluruh emasnya. Sesampainya di gedung teater, Kim mengancam Louis bahwa kalau Noel tak ia lepaskan ia akan bunuh diri dan tak seorang pun mendapat hadiah.
Selain itu ia menyiarakan secara live saat itu agar setelah ia bunuh diri Louis tak mengakui bahwa ialah pembunuhnya dan dapat hadiah. Louis mengalah dan memberikan kunci borgol Noel. Sementara itu, orang-orang yang melihat live dari Katy Kim kini mengetahui keberadaannya dan semua orang segera menuju ke Theater of Hollywood. Bahkan kini yang menuju bukan saja yang memburu Kim tapi juga sekumpulan fan dari Kim. Karena lantaran Kim menjadi target paling lama bertahan sejauh ini. Kekacauan terjadi di sana. Waktu menunjukkan kurang dari 60 detik hingga lotre berakhir. Kim naik ke sebuah tiang teater, diikuti oleh Louis. Sementara Noel coba menghentikan sebanyak mungkin orang. Di atas, Kim mencoba bertahan dari serangan-serangan Louis. Sampai pada suatu momen Kim berhasil merebut granat dari kantong Louis dan meledakkan Louis. Kim terjatuh dari menara namun berhasil mendarat di sebuah kain yang dibentangkan para pendukungnya. Akhirnya Kim selamat dan berhak mendapatkan $600 juta sehingga menjadi miliarder baru di kota Los Angeles. Beberapa bulan kemudian, Kim mendirikan berbagai lembaga, mulai dari agensi perlindungan target gratis, pelatihan bela diri, hingga toko pizza bersama Noel. Terima kasih sudah menonton. Nantikan film-film selanjutnya hanya di MSM Channel.